Selamat datang kembali di QCoder, tempat belajar untuk menjadi seorang website developer. Pada tutorial kali ini, kita masih berada di pelajaran mengenai HTML. Namun pada kesempatan ini kita berada di HTML lanjutan. Dan yang akan kita pelajari adalah mengenai text formatting, links, dan images atau gambar. Nah, pada bagian text formatting, itu yang akan kita pelajari adalah mengenai bagaimana membuat sebuah teks menjadi bold, bagaimana membuat teks itu menjadi seperti ada penekanan, membuat teks italik atau miring, membuat teks yang bertanda khusus, membuat teks untuk ukuran kecil, dan banyak yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Oke, kita akan langsung saja. Kita akan membuat sebuah file baru. Silahkan membuat folder atau file baru pada folder yang sudah pernah dibuat. Bagi yang belum tahu bagaimana caranya membuat file baru di VS Code, mungkin lihat tutorial kami yang sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja. Kita membuat sebuah file baru dengan nama text format.html. Oke, seperti biasa kita membuat sebuah dokumen. Dan pada bagian ini saya membuat H1 text formatting. Kemudian saya membuat sebuah paragraf yang isinya adalah mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu mengenai lorem ipsum ini cara untuk memasukkan teks-teks ini dengan cara mengetik lorem kemudian enter. Di sini saya akan menambahkan biar banyak teksnya. Lorem enter. Nah, cara menambahkannya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin membuat agar yang bagian ini dia di bold, khusus untuk berapa kata ini ya, 5 kata lah. Oke, saya akan meletakkannya di sini. Oke, kalau sudah seperti itu, coba di save dan kita coba lihat di browser ya. Klik kanan, open in default browser. Nah, ini sudah ada, cuma di sini kurang jelas. Coba kita membuat backgroundnya, kita buat stylenya di sini aja ya.
style, body, terus ini background color, kita buat biar kelihatan, kita buat powder blue. Kemudian kita buat biar tulisannya agak besar, H1, color red, red aja. Kemudian font size saya buat misalnya 300%. Kemudian paragrafnya kita buat font size misalnya 120%. Oke, coba kita refresh biar hasilnya seperti apa. Nah, di sini kelihatan. Jadi di sini ini adalah bagian yang dikasih bold. Ya, untuk membuat text bold kita menggunakan tag B. Nah, ini bagian ini ya. Oke, selanjutnya kita ingin membuat teks itu menjadi sebuah penekanan. Kita akan melihat bedanya seperti apa. Kita menggunakan ini, misalnya kita copy saja ini, terus kita paste di sini. Ini untuk strong, kemudian ini kita coba kasih yang bagian ini, kita kasih strong di sini ya, strong. Misalnya saya kasih strong aja. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya saat refresh. Nah, ini di sini kalau dilihat secara sepintas sama. Namun di sini kita penjelasannya adalah begini. Kalau menggunakan bold, kalau menggunakan B itu ya hanya untuk tampilan saja. Sedangkan kalau kita menggunakan strong itu untuk menekankan sebuah makna. Misalnya saya ingin membuat sebuah kalimat yang akan ada penekanan, di mana kita meletakkan tag strong. Misalnya saya buat sebuah kalimat gini. Pertanyaan yang harus dihindari
saat bertemu dengan orang yang baru kita kenal pertama kali adalah, nah sekarang saya mau kasih penekanannya. Penekanannya adalah berapa umur Anda misalnya. Nah, di sini kan ada berapa umur Anda. Ini menekankan pertanyaan yang harus dihindari saat kita bertemu dengan orang pertama kali. Coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, di sini. Jadi ini teks biasa dan ini penekanannya di sini. Nah, di sini dari sini kita bisa bedakan bahwa menggunakan bold dan menggunakan strong, ya itu memang sama-sama untuk membuat sebuah kata atau tulisan itu menjadi bold, tapi bedanya adalah kalau bold itu hanya untuk tampilan saja, sedangkan kalau menggunakan strong itu untuk sebuah penekanan. Nah, ini penekanannya di sini. Oke, semoga bisa paham ya. Oke, kita lanjut untuk membuat sebuah teks menjadi miring. Ya, kita copy saja ini. Ini teks miring italic. Misalnya di sini saya ingin membuat berapa umur Anda menjadi teks yang italic. Kita menggunakan I. Oke, coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, di sini kelihatan. Oke. Oke, kita melanjutkan. Sekarang kita akan membuat sebuah teks yang di highlight atau di semacam dikasih warna berbeda. Itu kita menggunakan yang namanya mark. Mark. Oh, mungkin jangan di sini. Ya, sebenarnya ini cuma contoh aja. Coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, di sini kelihatan berapa umur Anda, dikasih tanda backgroundnya itu kuning. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya small untuk teks berukuran kecil. Oke. Kita copy saja biar tidak banyak menulis. Teks small. Oke, misalnya yang ini kita buat small. Oke, coba kita save dan lihat hasilnya. Nah, ini di sini kelihatan kalau
Khusus ya untuk yang ini, dia ukuran hurufnya itu berbeda dengan yang sini ya. Oke, selanjutnya adalah tag del. Ini untuk menghapus, seperti menghapus. Oke, maksudnya seperti ini ya. Kita membuat satu lagi. Coba misalnya di sini tolong jawab. Misalnya ini saya pakai tag del ya. Oke, coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, di sini kata berapa umur Anda ini sudah dikasih tanda di sini bahwa ini sudah dihapus. Oke. Selanjutnya kita membuat yang namanya subscript dan superscript. Seperti biasa kita copy paste yang ini. Oke, misalnya yang ini sub. Ini biar kita bisa melihat hasilnya. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini teks berapa umur Anda itu ke bawah. Berarti bahwa sub ini untuk membuat teksnya itu ke bawah, dan lawannya adalah superscript atau SUP. Oke. Teks superscript. Ini SUP ya. Kalau yang di atas tadi SUB. Sekarang yang di bawah adalah SUP. Sekarang kita coba save dan lihat hasilnya. Coba refresh. Nah, di sini bedanya. Ini ke atas. Dan tulisan yang lainnya di bawah. Ini biasanya orang menggunakannya untuk membuat rumus. Kebanyakan rumus matematika, fisika, biasanya mereka menggunakan ini, misalnya H2O dan sebagainya. Kalau yang teksnya di bawah ini misalnya ini kita akan buat ini H2O. Jadi H2O misalnya. Coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Di sini jelas kelihatan. Oke. Sedangkan ini misalnya membuat derajat Celcius dan sebagainya. Ya, saya kira itu teman-teman sudah paham ya. Oke, untuk penjelasan mengenai teks formatting kita cukupkan sampai sekian, dan kita akan melanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu HTML links.
Pada video saya sebelumnya kita belajar yang namanya link, yaitu menghubungkan halaman yang satu dengan halaman yang lain. Namun kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah link sehingga saat link itu diklik maka akan diarahkan ke area berbeda pada halaman yang sama. Saya kasih contoh, misalnya kita punya sebuah tulisan dan artikelnya itu sangat panjang. Nah, kalau mau scroll ke bawah untuk mencari yang kita inginkan, mungkin panjang sekali. Jadi sebaiknya kita membuatkan link sehingga saat link itu diklik maka akan diarahkan ke konten yang kita inginkan. Oke, kita akan langsung saja membuatnya. Oke, seperti biasa kita modifikasi halaman ini saja biar tidak banyak membuat halaman ya. Jadi kita akan membuat sebuah halaman sederhana, webpage halaman sederhana ya. Jadi misalnya di sini H1 HTML link bookmark. Kemudian saya membuat UL home profile profile galeri, terus satu lagi kontak misalnya. Oke, coba kita jalankan untuk melihat hasilnya seperti apa. Ya, ini semuanya sudah ada di sini ya. Namun link-link ini kita belum bisa klik ya, karena memang belum dikasihin stylenya ya. Oke, kita akan membuat stylenya dan saya maunya biar dia berada dalam satu baris ya. Jadi stylenya kita kasih UL text align center. Kemudian untuk display inline. Coba font size kita kasih 160 misalnya, 160%. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini, tapi terlalu mepet. Berarti kita harus mainkan di padding. Kita kasih 60 pixel misalnya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Terlalu jauh ya, terlalu besar ya, terlalu lebar. Mungkin 30. Oke, seperti ini. Oke, memang belum bisa diklik. Sekarang adalah saatnya kita membuat style atau menambahkan agar bisa diklik. Jadi ini
Misalnya ini home. Oh ya, kita harus kasih tanda pagar di sini ya. Jadi bedanya dengan link yang biasa adalah di sini tidak ada tanda pagar dan di sini harus ada nama file yang akan dituju, misalnya home.html. Nah, bukan ini yang kita mau, tapi kita mau kasihin pagar di sini sehingga saat klik home dia akan meloncat ke home dan seterusnya ya. Nah, di sini home. Kemudian ini juga kita copy paste aja biar cepat. Oke, yang ini misalnya kita mau kasih profil. Kemudian yang ini kita kasih galeri. Kemudian yang ini kita kasih kontak. Oke, coba di save dan kita coba lihat hasilnya ya. Nah, ini memang sudah ada, tapi belum, saat diklik dia tidak kemana-mana karena belum dikasih ID. Selanjutnya adalah kita akan memberikan ID. Jadi karena home ini saya mau agar saat klik ID home dia akan menuju ke body ya. Jadi pada bagian body ini saya kasih ID home tanpa tanda pagar ya. Terus selanjutnya misalnya yang ini, oke, misalnya ini home ya. Kemudian saya mau yang ini adalah profile. Ini halaman profile. Oke. Jadi pada bagian yang ini kita harus kasih ID. ID profil tanpa tanda pagar ya. Dan selanjutnya saya ingin agar bagian yang ini, anggaplah bagian yang ini kita kasih galeri ya, halaman galeri. Jadi ini ID galeri. Kemudian yang terakhir adalah ini kontak me misalnya ya. Misalnya jalan kurang jelas, nomor 123. Jadi BR ini untuk membuat baris baru atau break namanya. Oke. Yogyakarta misalnya, terus ada break lagi, telepon
1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, misalnya seperti itu. Oh iya, ada satu tag yang khusus untuk alamat ya. Nama tagnya itu adalah address. Nah, nanti akan kita lihat bedanya ya. Coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa kalau kita kasih tag address, dia otomatis hurufnya itu miring dan memang seperti untuk sebuah alamat. Nah, ini belum begitu jelas ya. Kita coba perbaiki yang untuk kontak itu ID kontak. Jadi saat home diklik, maka dia akan ke sini, ke halaman utama ya. Terus saat profile diklik, dia akan mengarahkan kita ke sini ya. Saat galeri diklik, maka dia akan mengarahkan kita ke bagian galeri. Oke, mungkin nggak bagian galeri ini saya kasih sebuah gambar biar jelas. Image search. Oke, karena di sini saya sudah punya gambar, ada apel dan fruits. Saya mau yang apel aja. Misalnya apel titik jpg, buah apel. Misalnya di sini width-nya saya mau agar width 600 500 mungkin ya, 500 pixel. Height auto. Oke, di sini untuk width dan height ini teman-teman harus hati-hati, karena saat kita memaksa dia untuk memaksa dia agar misalnya ini kita taruh 300 misalnya, pas pipih atau seperti apa. Jadi sebaiknya height-nya ini kasih saja auto, atau boleh juga pakai saja width, karena height-nya itu akan otomatis mengikuti, biar gambarnya itu tidak jelek kelihatannya ya. Oke, sekarang coba kita jalankan untuk lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kelihatan jelek sekali. Sekarang kita akan memperbaikinya. Oke, di sini kita akan membuat stylenya agar gambarnya ini berada di sebelah kanan teks ya. Oke, kita hapus ini dulu. Kita membuat style float right agar dia berada di kanan ya. Kemudian width-nya tadi kita kasih saja 300 dulu ya, 300 pixel. Kemudian height-nya kita kasih auto.
hide auto, biar dia otomatis ya. Oke, coba kita lihat apakah gambarnya sudah berada di kanan. Ya, seperti ini. Oke. Oke, ini kelihatan jelek sekali, namun kita akan tambahkan kata-kata di sini biar kelihatan bedanya. Yaitu ini saya hilangin dulu. Misalnya saya ingin lorem ipsum coba kita lihat seperti apa. Oke, coba kita tambah lagi ya, biar kelihatan bedanya. Nah, seperti ini. Coba kita tambah lagi. Nah, sini. Ini gambar sudah berada di sebelah kanan ya. Sekarang coba kita sekarang coba saya klik galeri. Nah, ini langsung menuju ke halaman galeri. Jadi kita tidak perlu harus scroll ke bawah dan cari halaman galeri ya, maksudnya bagian galeri. Terus kalau kontak, nah dia langsung mengarahkan kita ke sini. Oke, saya akan coba kita menambahkan beberapa tulisan lagi di sini agar kelihatan bedanya ya. Oke, terus pada bagian profile juga seperti itu. Kemudian ini mungkin kita hapus saja biar kita nggak bingung ya. Profile, home, terus kontak. Oke, misalnya kontaknya ini misalnya kita tambahkan P. Oke, misalnya seperti ini. Sekarang coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Oke, sekarang coba saya klik kontak. Oke, saya diarahkan ke sini. Coba sekarang saya klik galeri. Oke, langsung halaman galerinya ya yang muncul ya. Sekarang coba saya klik profile. Ini profile. Dan ini home. Oke. Nah, kalau kita lihat halaman ini, saat kita scroll kan dia hilang tuh. Misalnya saya klik galeri ya. Nah, ini jadinya hilang karena dia terlalu jauh ke atas. Nah, bagaimana kalau kita buat sehingga saat kita scroll semuanya ini akan tetap di sini. Itu yang namanya sticky navbar ya. Oke, kita akan coba untuk memodifikasinya di bagian stylenya kita, yaitu pada bagian ini, bagian UL nya kita buat position. Kita pilih yang web sticky. Kemudian kita buat sebuah posisi baru lagi,
ini kita buat dia jadinya sticky. Jadi saat scroll dia akan, saat kita scroll ke atas dia akan tidak hilang. Kemudian ini pada saat mencapai posisi 5% misalnya. Jadi top saat mencapai 5% dia akan diam. Oke, kita coba untuk lihat hasilnya seperti apa. Refresh, coba. Nah, ini seperti ini. Ini yang saya maksud. Jadi saat kita scroll dia tidak akan hilang misalnya. Coba saya kembali ke home. Iya, dia kembali ke home. Kalau misalnya galeri, iya, muncul halaman galeri. Ini memang masih berantakan, tapi ini akan kita bahas untuk memperbaikinya di bagian CSS lanjutan ya, tutorial untuk CSS lanjutannya nanti. Untuk saat ini seperti ini dulu. Misalnya saat klik kontak, ya kita diarahkan ke kontak. Coba kita kasih itu biar backgroundnya bisa kelihatan. Background color merah misalnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kenapa dia cuma sampai di sini saja dan tidak sampai ke atas, karena bagian topnya kita kasih 5%. Kalau kita mau sampai ke atas, berarti ini kita tinggal kasih 0% aja. Oke, coba kita refresh. Ini kan masih di sini nih, tapi saat kita scroll, nah dia akan diam di paling atas. Tentunya ini sesuai kebutuhan ya. Jadi ini saya maunya biar saya kasih 5% aja. Nah, dia seperti ini. Saat klik kontak, klik galeri dia ke galeri, dan saat kita klik home dia ke home. Jadi ini masih berada dalam satu halaman. Kita tidak diarahkan ke halaman lain. Hanya pada konten yang kita inginkan. Misalnya saya ingin ke galeri, klik dia akan ke galeri. Ini halaman galeri ya. Jadi yang kita butuhkan untuk membuat dia tetap stay di atas adalah kita menggunakan perintah yang ini, position sticky, dan saat dia mencapai berapa persen kita maunya. Kalau kita maunya jauh ke bawah, ya berarti tinggal yang persenanya tinggal kita naikkan nilainya. Misalnya kalau 10% dia semakin ke bawah. Nah, ini kan semakin ke bawah nih. Coba, semakin ke bawah. Oke. Jadi tentunya sesuai kebutuhan ya. Terus kenapa di posisinya ini ada 2? Karena untuk browser tertentu, misalnya untuk browser Safari biasanya ini dia pakai yang ini, sedangkan browser lain adalah yang ini, perintah yang bawah ya. Jadi untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai sekian, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe sehingga tidak ketinggalan tutorial baru yang akan kami upload ya. Demikian dari kami, dan salam QCoder.